Tapi sekarang karena aku cukup ambisius buat ambil semua pasar dan pasar bocilnya juga udah banyak, aku udah kurangi. Ya aku pengen seperti mereka. Main game dapat duit, udah sih sesimpel itu. Suikoden lu tahu nggak sih? Siapa? Suikoden. Kayaknya nggak ngerti deh. Astaga. Nah, itu RPG. Kalian ngerti Suikoden? Tahu Suikoden? Halo, beda generasi. Halo Malakan, selamat datang di Malaka Podcast Season 2. Iya, kali ini kita akan podcast dengan, gue nggak perlu memperkenalkan lagi. Gue bisa bilang, dan gue berani bilang, dan gue sangat yakin bilang, kreator game terbesar di Indonesia sekarang. Siapa lagi kalau bukan Winda Basudara, a.k.a. Bang Brando. Terima kasih lo udah datang. Dia ini termasuk jarang podcast ya? Jarang. Jadi aku juga merasa honored lah diundang sama Malaka sih, kebanggaan sih ya. Waduh. Justru kami nggak sih harusnya ngerasa Iya kita tuh wah Winda satu minggu tuh udah jadi perbincangan gitu. Ini kebanggaan juga lah buatku pastinya, soalnya Malaka tuh aku pun nggak peres ya. Emang look up kalian juga gitu. Thank you. Keren itu yang apa yang kalian bangun. Banget dong berarti itu ya. Enggak juga sih, podcast kan santai aja. Kadang Angie ini sampai ini dia sampai asam lambung naik, sampai minum obat karena mau ketemu lu Bang. Jadi dari 3 hari yang lalu gua harus nahan dia, lu jangan posting apa-apa dulu. Ini kan belum fix ini. Terlanjur ngepost dimarahin. Oh, terus nge-post. iya, masih nego. Kata Feli boleh kata dia. Dia sampai DM aku loh. Agak jemput bola ya sampai DM-nya. Kan katanya Kak Feli belum tentu fix. Mending saya nanya langsung fix apa enggaknya dong. Kenapa lu ke-trigger buat nanya langsung gitu lo? Biar boleh ngepost. Tapi salah satu trigger aku buat datang juga karena Bang Ferry. Yo, bukan karena lu Ji. Enggak ya. Makasih untuk episode Malaka Podcast kali ini. Thank you loh. Karena basicnya sering DM-DM-an sama Winda, sering apa ya, kita dulu main e-football ya bareng gitu kayak. Gue ngasih formasi kok ini kadang kan Bang Winda ini di awal gak ngikutin bola. Betul. Terus kenapa lu bisa main e-football? Nah, Konami kalian utang ya, kita bahas di sini. Main e-football ya, pertama yang merame e-football ya. Iya, kenapa Jujur waktu itu ya. lu mutusin main e-football? Apa lu melihat tren gitu? Iya, ngeliat tren, nggak munafik ya. Waktu itu aku ngikutin tren, temen main rame ya, temen YouTuber juga. Aku tes main nih, live, viewer pertama berapa itu pertama kali aku live? 70.000 kalau nggak salah. Langsung 70.000 lah. Iya. Itu. Dari situ aku ikuti pasar, emang awalnya nggak ngerti banget tuh. Aku kan ngertinya zaman-zaman pemain lama lah, zaman-zaman David Beckham ngikutin Papa Mama. Terus Del Piero. Ada orang namanya Haaland gitu baru tahu. Tinggi, terus striker kan. Kalau Ronaldo pasti tahu lah, Ronaldo Messi lah ya. Semua orang, cuma kayak Haaland aja aku baru tahu loh Bang Vero waktu itu. Waktu baru main e-football iya, itu. Dan gue kan ngikutin ya, gue kan bocil kematian juga kan. Jadi kalau dia live tuh gue ngikutin, cuman lihat mau komen itu udah capek karena sebut nama gue bang gitu. Nah terus dia lagi mainin football kan biasa gacha gitu, dapat Rashford dibuang sama beliau ini. mau gue apain gitu Bang Ver, malah jadi pelatih. Jadi mainnya tuh belum ngerti pemain-pemain bolanya tapi udah main gitu. Kalau basic bola kaki ngerti, tapi pemain-pemain yang era sekarang nggak ngerti. Jadi Rashford itu ikonnya waktu itu di game itu, jadi statnya tinggi kan. Tapi dibuang. Dia kan, siapa nih kata dia. Aduh, konyol banget. Tapi setelah itu lu malah jadi belajar. Jadi terbangun interest lebih tepatnya. Karena kita mainin terus ya, jadi interest juga nih siapa sih, terus cari-cari di wiki gitu. Sampai sekarang aku udah lumayan tahu. Udah. Pemain-pemain City yang lagi bintangnya siapa, Madrid. Terus ya udah aku udah lumayan ikutin lah. Tapi ngaruh nggak tuh sama interest lu ke bola sekarang? Jujur ngaruh. Ada sedikit. Jadi nggak semuanya gimmick. Ya. Contohnya Ronaldo gimmick, gue kan ngefans banget sama Ronaldo. Interest itu kebangun juga, jadi beneran ngefans gitu. Berarti jadi nonton bola juga dong, gara-gara main game ya? Sedikit juga. Lebih banyak nonton highlight kali ya. Ya highlight, benar highlight.
Kayak Jerome nonton bola via highlight. Oh, Itu terus beli. Oh, oke. Jadi ada kayak gitu tuh. Wah, seru banget deg-degan nonton highlightnya. Kenapa ngikutin? Nonton highlight deg-degan kawan. Langsung kalah itu. Iya. Lucu banget itu Jerome. Ada-ada aja lagi netizen kambing hitamnya. Tapi bercanda itu ya. Iya, bercanda. Iya, Tapi dia beneran tuh, Bang, ini gimana ya, Bang? Udah itu kan namanya jinx ya. Dan justru kalau untuk nyelesain tuh ya lu ikut bercanda juga Oh iya, gitu. iya bener-bener. Bagus Double sih. down nih berarti ya. Iya, double down. Kalau lu lawan ya sakit hati Makin sendiri, kegoreng, makin iya. kegoreng sendiri. Terus oh iya, dia double down. Akhirnya emang sentimennya positif kan. Betul. Nah, tapi gitu udah Jar, jangan kebanyakan. Ketagihan dia. Ya biasa loh, orang-orang pintar kan suka aneh-aneh. Nah, kita mulai dari yang basic dulu aja gitu. Oke, monggo. Gimana sih? Yang gue tahu kan lu dulu kerja di hotel nih. Ya, betul. Gimana lu bisa pindah kapal dan mulai berpikir kayaknya gue mau jadi kreator gaming deh. Mungkin lu udah bosen ya nyeritain ini, tapi Gak apa-apa, nah, mungkin, terus kenapa namanya Winda Basudara gitu? Kenapa? kurang lebih sih kita sebagai manusia ya pasti ada ambisi lah. Ada keinginan kita look up seseorang yang menurut kita kita ingin menjadi gitu ya. Ya kita pengen seperti itu. Ya karena dulu aku pun sebagai gamers yang emang main game masih hobi banget. Aku look up juga ke orang-orang yang weh main game dapat duit gitu. Contohnya? Contohnya senior-seniorku juga. Ada Bang Dilan Pros, ada Bang Regi Miook. Banyak lah. YouTuber gamer yang OG lah. Bang Reza Arab juga. Ya aku pengen seperti mereka. Main game dapat duit, udah sih sesimpel itu. Dan kebetulan waktu itu di hotel aku udah resign juga. Oh, berarti udah resign duluan. One more notice Oh. dan rencana itu terpikirkan buat jadi YouTuber gaming gitu. Terus awal ngedevelopnya gimana? Nah awal developnya itu ya aku gaji dari hotel itu udah sisaan tuh ya, karena kan waktu itu manage duit belum terlalu bagus, aku beliin komputer. Tapi pada waktu itu karena posisinya akhirnya resign kan, masih ngarep hotel, jadi gimana bilangnya ya, nggak ngarep di YouTube, sambil Oke. nyoba aja sambil apply di hotel lain. Oh, Gitu, jadi waktu aku memulai YouTube itu pun aku tidak all in gitu, masih apply buat berharap ada hotel lain yang gajinya sama kayak yang sebelum aku resign. Tapi- Alasan resignnya agak complicated lah. Gitu. Anggapnya hobi ya berarti awalnya tuh kayak pengen nyeriusin hobi. Enggak, gamingnya. sebenarnya jujur kalau orang bilang banyak lakukan YouTube itu awalnya buat hobi. jangan uang, jangan passion, jangan ya benar ya, jangan uang. Melainkan passion. Enggak, aku kebalikannya. Aku Pengen cari uang. pengen cari uang, jujur-jujuran aja. Gue gak relate dengan gue YouTube karena hobi dan ingin kagak nih duitnya gede. Gue ngeliat orang-orang ini mereka bikin video gini ya. Iya. Gue kemarin kan cerita sama Agung, ada Fatia kan, ada Fatia, ada Agung. Gue mulai Legend itu, tuh. iya mulai kenal kok industri ini karena gue editor mereka gitu. Oke. Jadi sering-sering bikin video mereka. Terus gue bilang, gue dibayar waktu itu 5 juta kan satu video. Gede dong. Gede lah itu Iya editor. gede kan. As editor itu wah, kata manajer mereka yang sekarang juga jadi manajerku, ini tergede loh di Indonesia, nggak ada editor satu video satu ini. Gede banget. Terus oh iya udah bangga. Terus tahulah aku nilai kontrak mereka dengan brand kan. Oh, jadi tahu. Sudahlah jadi videographer ini Oh, sudahlah. iya. Kalau sama brand mah 5 juta Iya. mah. Aduh, mending gua jadi YouTuber. Jadi dari awal lu tuh emang udah tahu kalau industri ini menjanjikan. Ya. Berarti dari awal lu udah kulik dan lu udah siapin strateginya gitu. Betul, kurang lebih seperti itu Bisa sih. gambarin nggak? Strateginya. Iya. Kalau awal-awal pas masih bangun jelas nggak ada strategi yang khusus sih Bang Fer. Oh. Gua akan idealis gua tuh main game-game yang gue suka. Hmm. Main game-game RPG, Anji tahu nggak? Game-game konsol kayak Suikoden, pokoknya game-game yang emang bukan pasar YouTube. Karena yang kupikirkan dulu adalah yang kusuka orang suka. Oh, Gitu. iya. Tapi kalau ngeliat tipikal game lu niche banget sih. Iya. Tipikal game asli lu ya. Betul, Iya. niche banget. Nah dari situ Suikoden aku lu tahu nggak sih? Siapa? Suikoden. Suikoden. Kayaknya nggak ngerti deh. Astaga. Nah, itu RPG. Kalian jadul ngerti banget. Suikoden? Tahu Suikoden? Halo, beda generasi. Ini kan dua om-om semua. Saya kan masih kecil. Men, Suikoden tuh masterpiece loh. Iya, tapi wajar sih kalau Anggi nggak tahu mah. Iya. Terus. Ya dari situ ya
Akhirnya aku figure it out, it doesn't work gitu. Oke. Ya udah aku adapt sih, ikutin pasar pada waktu itu Free Fire. Awal mulai malah Free Free Fire. Fire yang bikin aku grow sampai 40.000 subscriber. Dari situ aku mulai bridging lagi ke idealis game-game konsol, tapi masih kena ke market Naruto. Yang Ada Naruto Ultimate Ninja Storm. nomor 1, 2. Tahu juga nih. Ini Arka jago banget mainnya. Jago. Kalau nggak salah aku main yang 4 dulu. Oh, Mulai dari yang yang 4 4. udah mulai baru berarti ya? Iya. PS4 ya? PS dia di PC ada sih. Oh, Nge-crack. Ya, aku nge-crack guys ya, aku nge-crack. Aku harus jujur aku nge-crack. Ya semua orang pernah nge-crack. Tapi kalau lu udah punya finansial yang bagus, tinggalkan. Jangan lah, iya. Masa masih nge-crack dari situ sih ya. Jadi dari situ udah aku mulai tambah-tambah game lagi. Masuk era Winda Basudara PS2 tuh rame banget. Oh, Aku main game-game jadul PS2. yang paling meledak waktu itu apa? GTA, San Andreas. GTA tadi kita ngobrolin GTA. Permainan yang tidak cocok untuk anak-anak. Tapi nggak tahu kenapa pasarnya anak-anak Tapi kayak gak fun begitu ya. sih ya. Tapi lu tahu nggak faktor yang paling bikin lu meledak waktu itu di game yang mana? Terus Tahu banget. Aku tahu apa yang terjadi di channelku naik Oke, turunnya ini aku tahu. dia. Aku Bang Fer ya Anggi ya cukup observan gitu sama industri sama pasar gaming ya. Kita Iya. bicara gaming ya. Dan aku cukup ngulik juga algoritmanya. Jadi nggak sembarang main game aja gitu membabi buta gitu enggak. Kayaknya ini enggak sih yang bikin Kak Windah namanya segede sekarang. iya Karena karena jelas, udah ngerti jelas. pasarnya, Karena udah dia tahu apa yang harus pelajari. dilakuin. Iya. Algoritma how it works walaupun kita tidak pernah bisa menguasai algoritma YouTube kan. Bahkan orang YouTube pun bilang mereka tidak tahu bagaimana persis algoritma nggak bekerja. ada. But at least kan kita bisa evaluasi, kita bisa Analisis. kulik dari thumbnailnya, dari judulnya gitulah, banyak agak kompleks gitu. Jadi yang bikin orang tertarik nonton lu tuh lu ngerti kan bukan tentang gameplay lu tapi tentang personal lu kan. Dari awal itu emang lu set kayak gitu. Ya kurang lebih begitu, tapi sampai titik ini aku nggak terlalu aku ya ini senjataku Iya. bukan aku. Ini kalau strategi Oh, YouTubeku, aku terus. justru menjual gamenya. Aku menjual game yang kumainin. Karena aku percaya sampai titik ini sebesar apapun kita kreator gaming, kalau gamenya tidak kena pasar bakal sepi gitu. Tapi Itu sih. lu sebagai fans Tapi Wida, at the end Nah. memang pada akhirnya orang-orang berkata nonton ya karena yang main aku gitu. itu udah stage level selanjutnya sebenarnya. Iya. Karena Soalnya orang-orang lain meskipun main game yang lagi in di pasar belum tentu namanya segede Bang Windah. walaupun dengan gimmick yang sama ya, Iya. yang Nah coba-coba itu sama. dia, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri di gaming itu terlalu sulit karena otomatis kita harus ngulik gimmick terus Bang Fer. Oh. Jadi aku biarkan gimmick atau hal-hal random gitu terjadi dengan natural aja. Tetap senjata utamanya game. Enaknya di gaming yang main banyak game seperti itu. Senjata kita banyak. Ada game baru yang menarik, masuk. Ada game yang baru yang menarik, masuk. Beda dengan konten kreator gaming yang memang spesifik 1 atau 2 game ya. Karena ada masanya gamenya turun, kreatornya juga turun. Berarti kalau itu mereka harus keep up dengan game. Iya betul. Dan mau rebranding sudah terlanjur terlalu besar dengan game yang dimainin susah. Karena sudah dikenal sebagai gamer game ini gitu. Itu sih. Advantage-ku sih itu. Ama aku harus bilang Mio-ok. Gitu. Oh, jadi kamu sama Mio-ok itu menggunakan strategi yang sama, main banyak game. Kalian tetap update dengan gamenya, tapi di satu sisi kalian juga, kalau gue lihat kan game-game yang lu mainin beberapa itu emang bukan game yang populer ya, tapi lu suka gitu. Ada nggak? Ada. Kita Iya. tetap harus mempertahankan. Itu aku ya. Nah. Kita. Aku nggak tahu yang lain. Aku harus tetap mempertahankan itu idealis. Karena idealisku itu menurutku ya bangun community. Community yang dewasa bersama gitu. Jadi yang game-game yang Bang Ferry bilang tadi, game-game AAA. Bang Ferry familiar AAA. Ya. Game-game yang ya emang target pasarnya dewasa. Itu emang harus tetap ada, tapi porsinya lebih sedikit. Dimakan nggak? Sih. Ini nih yang aku kayak menurutku ya, aku observasi sekitarku, pasarnya Bang Windah itu nggak cuman bokem-bokem bocil-bocil kematian. Iya. Tapi orang-orang seumuranku, Benar. cewek-cewek yang kaget nggak beauty influencer Twitter tiba-tiba di fallback Bang Windah, terus kayak dia bilang ternyata dia selama ini ngefans gitu. Itu kan udah market yang berbeda lagi gitu loh. Iya. Gue di fallback sama Winda Basudara, terus gue posting kan, diancam kematian gue. Kenapa? Diancam dibunuh. Lu tuh siapa sih kata dia, kok bisa di fallback? Emak, gue bilang.
Udah kayak BTS ini ya, gue ngeri banget. Serem amat apa begitu. Gimana sih lu bisa bikin community segitunya, dan awalnya tuh munculnya kayak Diverse gimana? banget gak sih? Iya. Jadi gak cuma bocah-bocah tapi seumuranku. Aku tuh mbak-mbak 23 tahun yang orang-orang udah pada terjun ke dunia kerja, yang udah gak sempat ngegame lagi, tapi masih nontonin Bang Windah gitu dari dulu. Kayaknya udah tumbuh bareng ya dari dulu ya berarti ya. Tumbuh bareng, dan memang akunya berusaha buat target marketnya aku ambil semua, nggak cuma yang bocil-bocil, literally bocil, tapi remaja ke dewasa juga. Berarti gak niche ya kalau kayak gitu. Dia udah mainstream, dia udah arus utama lah dia sekarang. Kalau niche kan gak akan segede itu. Betul. Dan itu on plan ya. On plan sih. Semua udah direncanain. Jadi ini mungkin sorry banget ya, ini berkontradiksi dengan apa yang kalian fight, khususnya Bang Ferry. Jadi kadang itu aku ngambil pasar dewasa gimana caranya dengan toxic, ngomong toxic. Oh. Ya, Bang Ferry mendengar itu pasti nggak suka ya. Suka kok. Tapi- Gue tuh gak masalah udah gue. Tapi kan itu merusak generasi muda. Oh enggak. Seperti judi. Oh, yang rusak tuh itu. Ya, tapi itu ini aku kasih tahu aja, Iya. itu bagian dari strategi, karena mereka remaja ke dewasa itu menikmati konten-konten toksik ya. Tapi sekarang karena aku cukup ambisius buat ambil semua pasar, dan pasar bocilnya juga udah banyak, aku udah kurangi. Oh, berusaha untuk family friendly. Berusaha buat family friendly, walaupun kagetku emang lataku agak toksik, itu udah agak susah buat bilangin. Tapi itu lucu sih. Tapi dulu pernah ada toxic on purpose gitu, pernah. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk sorry ya, mungkin ini unpopular opinion. Kalau misalnya kayak kata-kata atau apa, ya jelas untuk anak-anak berpengaruh lah. Cuman sebenarnya kan yang lebih destruktif itu banyak. Selain itu, kalau kata-kata tuh mereka nggak nonton game, di society-nya mereka bakal ngedengerin itu juga. Bener sih ya. Ya, cuman beberapa yang emang rusak dan emang harus dibenerin dari gamer community itu adalah hasrat mereka untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang nggak bener, scam, judi online, dan itu yang bikin gue sangat respect lah sama akun channel bernama Windah Basudara ini. Pernah nggak dapat tawaran itu? Bang Fer, aku Sawery aja nggak buka, Bang Fer. Kenapa? Itu kan legal ya? Iya, legal. Apa-apa Dan alasan? tidak salah, sama sekali tidak salah. Apa alasan nggak buka? Dengan jumlah viewer live segede itu, kenapa lu nggak buka? Wah, ini panjang nih. Wah, Itu sebenarnya sih bahasa simpelnya idealisku ya. Kalau aku speak up di sini, di forum sebesar ini ya, Malaka, itu aku jadi public enemy. Oh enggak. Karena public enemy streamer lain takutnya. Aku kalau mau menceritakan tentang ini, aku berusaha pikir keras untuk bisa deliverynya tuh se-safe mungkin tanpa menyinggung orang lain gitu. PR train ya dia ya. Iya, aku intinya sih simpelnya tuh idealis ya, dan aku memang sudah idealisku seperti itu dari dulu banget. Dari banyak awal faktor. Dari awal mulai aku nggak pernah buka Sawery kecuali buat charity. Anggi mungkin tahu ya. Tapi menurutku ya simpelnya ya, aduh semoga pilihan kataku bener ya. Iya. Aku gak munafik, aku cari duit sebanyak-banyaknya dari YouTube, dari AdSense, dari endorsan pun ya, karena itu bentuk trade kerja sama, aku mengabdi sama klien gitu. Tapi kalau Sawery atau donasi, bukannya aku gengsi, enggak. Tapi mindsetku awal mau nge-YouTube ini buat sesimpel itu, main game dapat duit. Oke. Aku sangat menjauhi proses yang namanya pengidolaan, idolization. Karena menurutku donasi itu kalau seorang kreator sudah cukup besar ya. Sebenarnya donasi sama sekali nggak salah. Contoh donasi ke streamer yang baru mulai. Iya. Atau sempet aku kemarin donasi ke ada konten kreator game, dia buka Sawery. Developer game, dia buka Sawery, support dong gameku nih. Gitu. Buat dia bikin lagi game baru ya. sebenarnya udah jadi gamenya tapi masih demo, terus aku mainin demonya bagus. Menurutku aku sangat senang sekali buat Nunjukin donate support dia, kan berarti ya? support dia supaya gamenya jadi gitu. Nah menurutku Sawery itu kalau untuk mereka streamer yang baru mulai atau mungkin kreator game itu kan esensi donasinya dapat. Tapi kalau kita sudah terlalu besar, terus kita buka Sawery, terus kita didonasi, itu menurutku sudah bukan donasi lagi, tapi suatu bentuk pengidolaan. Karena orang yang ngedonate itu sudah bukan donasi untuk membantu, melainkan ingin dinotis. Oh. Dapat gak?
idenya dapat nggak? Iya. Dan lu nggak mau lu diidolakan segitu. Iya, diidolakan dengan dibayar begitu, aku nggak bisa sih. Nah, konteks besarnya itu sebesar apa? Dari AdSense kah, dari subscriber kah? Itu tergantung kreatornya. Iya, Apakah dia merasa sudah cukup besar? Apakah dia merasa sudah cukup? Kalau aku waktu itu 100.000 subscriber saja aku udah merasa cukup gitu, sudah merasa besar. Apalagi sekarang Bang Fer. Sekarang Sekarang berapa tuh kira-kira? Sekarang 13 juta subscriber kan. Aku udah sangat merasa cukup dengan AdSense gitu ya. Jadi ya idealismeku begitu. Iri. Walaupun memang namanya kita semakin besar sebagai kreator, proses pengidolan itu tidak bisa dihindari kan. Tapi at least Pengkultusan gitu ya. aku pengen jangan terlalu gitu, makin menjauhi itulah gitu. Ya salah satunya ya itu tadi Saweria aku matiin. Berarti lu punya responsibility yang gede. Itu mah nggak akan dijadiin public enemy. Kalau ada yang jadi public enemy, kita Aneh. tarung. Tapi sekali lagi tidak salah ya proses Iya, pengidolan. enggak. Itu nggak salah. Nggak salah. Maksudku Aku aja nggak mau gitu. lu ngambil sikap udah, tapi bukan berarti menyalahkan itu wajar kok, wajar. Kan personal stance kan itu kan. Iya, Personal personal stance ya, stance, itu bahasa iya. yang lebih tepatnya begitu sih. Ya nggak akan diiniin orang lah, karena kan balik lagi namanya orang kan punya apa yang mau dia lakukan dan tidak dia lakukan. Moral ground orang kan beda-beda. Betul, ya. ya. Kayak kalau gue pribadi sih yang kayak gitu apa ya? Kayaknya ada tapi gue lupa apakah gue apa ya dulu ya? Aduh. Itu endorse. Gue sangat picky endorse. Sangat picky ya. Sangat Nah kalau picky. aku endorse, aku pun picky ya. Tapi aku kayak lebih prefer itu, karena aku mengabdi di situ. Ini Kak Winda tuh kerja. ada ini gak sih kayak perasaan tidak ingin diatur ketika dapat donation? Salah satunya juga itu, banyak faktornya banyak. Oh. Idealisme ada, terus aku pengen streaming gameku clean ya. Karena kan kalau ada donasi kan ada pop up ya. Ada Nah, pop up itu mengganggu. cikling, itu mengganggu replayku menurutku. Benar kata Anggi, sama apa tadi yang bilang? Dibebanin ekspektasi nggak sih? Ekspektasi juga benar, ekspektasi di backseating gitu. Begitu sih. Banyak faktornya. Kalau membership nggak buka? Kalau membership, menurutku membership masih Oke di lah mataku ya. di mataku Masih masih in the lebih good oke business, daripada donasi di mataku. Tapi sempat aku mengeluarkan statement egoku cukup tinggi ya. Guys, gue kan gak buka Saweria karena kan membership kan itu cukup baru ya. Iya. Gue gak akan buka Saweria sama membership. Gitu. Taunya bukan. Terucap dari mulutku. Jadi kalau gue buka membership sekarang digoreng-goreng. Tapi benar itu faktornya juga yang Anggi bilang, kalau membership juga kan ada demand, ada Iya. ekspektasi. Aku Iya. gak kuat juga menuin itu. Tapi akhirnya buka Kak? Enggak juga. Enggak juga ya. Nggak salah, nggak ada yang salah. Menurut gua nggak ada yang salah. Gue kan nyoba live ya beberapa sebulan terakhir itu, karena dulu kan nggak pernah sama sekali live, terus endorse juga sangat milih-milih, tapi milih-milihnya bukan yang mau atau enggak. Ya udahlah, rate-nya segini aja deh. Kalau emang mereka sanggup berarti mereka emang niat, ya udah kita jalanin. Emang gue bikin rate-nya nggak masuk akal gitu. Jadi udah terfilter sendiri. Masih aja ada yang masuk Ada kan. aja Ya yang udah, masuk. adalah. Cuman pas kemarin live kerasa tuh. Ya live sama anak aja gitu kan, dipakai webcam Sama laptop. anak. Iya. Mau cabut rumput halaman belakang gitu. Terus nggak membership. Gue juga belum ngerti banget sistem live, sistem membership, Saweria segala macam. Tapi ada kayak super thanks or something like that ya. 20. Itu super chat ya. Iya, pokoknya orangnya bayar, teng muncul. Chatnya lebih ke Iya. notice gitu, tahu Nah. di warna. Live Terus di mana? di YouTube. Tapi gue nggak pernah save gitu. Terus cabut rumput. Terus anak gue bilang, ya kalau cabut rumput kasih uang, ayah akan cabut rumput gitu. Gitu kan. Ah, kok kayak gitu. Itu ya lucu-lucuan lah. Terus ada yang chat 20.000. Sana kerja kamu Ferry gitu. Terus beneran loh ada beban ekspek. Oh iya karena udah sawer. Oh, batu. Itu kan lucu-lucuan apalagi Lucu-lucuan kalau sih. gaming gitu ya. Interaktifnya sih di situ memang kalau Saweria dan semacamnya itu ya. Jadi ada interaksi tambahan begitu. Tapi potensial income lu yang hilang tuh gede banget loh, Bang. Benar sih, benar. Tapi at the same time juga nggak bisa ini kan, nggak bisa ngikutin kata semua orang. Bayangin Kak Winda namanya segede itu. Ada orang donate nih 1 juta, besok Bang Winda nge-live pakai baju pink. Terus Iya. ada lagi 2 juta tapi besok pakai baju warna kuning, ikutin yang mana coba? Yang lebih pusing lagi kalau Iya. Doni Salmanan. Wuh.
Padahal. nge-stream. Nggak, itu yang kayak gitu-gitu kan bisa ya. Tapi Saweria itu sebenarnya bisa di-steer, nggak harus kita demand mereka tulis apa kita lakuin. Kalau kalian mau kita masuk ke dalam gimmicknya, ya kita akan dapat income lebih. Tapi emang tanggung jawab demandnya, ekspektasinya itu ya kita ikutin aja sekali nih ya. Orang akan ikut. Cuma kalau kita kacangin, misalnya disuruh pakai baju pink, dikasih 1 juta, kita kacangin, ya berhenti. Jadi sebenarnya alasan karena di chat jadi promosi itu nggak bisa dong. Nah, iya. Gue Lutfi siapa namanya? Lutfi Limawan, Iya, kawan kan gue gua tuh. ngikutin si Lutfi deh. Dia tuh ngajarin tuh, enggak kok kalau lu alasannya karena disawer dan lu berusaha cuci tangan ini bisa diatur katanya. Iya, Masuk bisa. kayak gitu. Itu bisa ada filternya di Iya. Saweria. Aku kan ngerti Saweria juga karena kan ada charity kan. Bisa difilter, terus hal paling simpelnya adalah tidak di shout out sih. Kacangin aja gitu. Jadi nggak masuk di notif ya? Bukan nggak masuk di notif, kita tidak masuk ke gimmicknya. Entah itu yang tadi Bang Ferry bilang judi atau gimmick. Nggak usah di shout out, at the end harusnya eventually sih mereka berhenti ya. Nah, Bang Winda sendiri, lu kan sangat dikenal dengan gaming industri, gaming ekosistem gitu. Tapi lu as Brando, yang Winda Basudara dan Brando itu kan menurut gue ya, Winda Basudara is a product. Ya, Brando aku itu setuju sih. is human gitu loh. Interest lu apakah kehidupan lu itu cuma soal gaming? Enggak lah. Maksudnya kayak ada tuh kreator yang emang ya gue cuma fokus ini doang. Misalnya kayak Chandra Leo. Menurut gue yang menarik itu dan gue mendedikasikan hidup gue ya visual kata dia. So, Ya, di luar itu Chandra Leo pun orang yang akan ngulik itu. Nah, Winda sendiri gimana? aku pun selain main game ada lah pasti passion di bidang lain gitu. Aku pun suka olahraga, workout, calisthenics ya. Oh iya, dulu sempat ini banget Juga ya. jadi badanku, terus sekarang pun lagi ada mimpi baru ya, aku bikin event di Jepangan. Motion Fest itu. Otaku. Semacam Zaman kami manggilnya acara otaku. Jepangan sih, nggak apa-apa sih otaku sih bisa. Iya, bisa dibilang. sekarang udah hilang term itu. Terms itu udah hilang ya. Digantikan oleh Wibu. Wibu. Ibu. Ya. Wibu. Dulu tuh wibu itu beda, otaku tuh beda. Ya, terus. Jadi ya memang di luar game juga ada Bang Fer. Jadi mau ada event Jepang-Jepangan. Ada kemarin udah ada 2023. Oh. Sekarang kita mau bikin lagi 2024, pengen bikin lebih besar. Tapi lu suka animenya, suka manganya, culture-nya, musiknya atau apa? Aku suka building community-nya sih. Oh, tapi animenya, manganya. Suka, aku emang sebenarnya jiwaku berkutat di dunia itu sebenarnya. Oh iya. Sangat suka gitu. Dunia-dunia ya itu otaku tadi ya, Jepangan gitu aku suka. Cosplayan gitu ya? Cosplay itu kan industrinya ya. Iya. Oh. Lebih ke Jepangan in general gitu. Kayak budayanya. Budayanya, culture-nya itu aku Culture-nya. suka. Dan aku merasa ya Winda Basudara nih sudah cukup besar, aku pengen mewadahi komunitasnya di satu tempat gitu. Ya itu acara event itu, event tahunan. Dulu gue pernah bikin 2012 namanya Animaku no Hibi. Pernah bikin event juga. Gue mah, gue ini banget apa sih kayak ya sangat suka manga tuh kayak hidup gue lah gitu. Jadi emang ngerti tuh. Jadi sampai kuliah pun gue masih main Yugi nih. Oh ya. Yu-Gi-Oh dengan meta yang sangat berbeda dari yang orang tahu kan ya gitu dan seru. Itu community organnya kecil-kecil nih tapi ketikanya disatuin gede woy. Betul. Dan itu udah berjalan sampai sekarang. Udah berjalan. Kita lagi cooking lah buat 2024 ini. Lagi masak. Terus interest lu ke lain misalnya kayak politik lah, sesuatu yang sangat tidak Winda Basudara sekali. Jujur kalau itu enggak. Tapi mau angkat-angkat topik politik ya silakan. Tadi aku sampai nanya dulu sebelum lanjut. Kenapa? Takutnya ada pertanyaan yang menyerempet sedikit, terus kayak mikir image segala macam. Tapi aku nggak semengerti kalian ya. Tapi ngikutin masih lah kan. Ngikutin. Bahkan kemarin itu mau campaign kan, campaign apa namanya pemilihan kan. Ada yang masuk email. Oh iya, Iya, jelas lah. Ada kreator gaming pun mereka approach. Aku nggak perlu bilang nomor berapa ya. Iya. Aku kayak pernah lihat di beberapa di Reels IG ya, creator gaming ada yang actively campaigning buat satu paslon waktu itu. Iya, itu kan politik itu kan bukan cuma tentang peta perpolitikan, itu industri gitu loh. Tapi jatuhnya banyak yang apa ya? Banyak yang tahu kalau itu memang
endorsan. Karena bayangin pos-pos sebelumnya nih game-game tiba-tiba nyelip satu yang benar-benar jreng, hard selling gitu. Iya. Terus Entah bagaimana approach mereka ini ya, orang-orang politik ini yang mau secara eksplisit atau secara terang-terangan. Nggak tahu sih. waktu itu lu ambil? Enggak, jujur enggak. Aku sangat-sangat Pertimbangannya? menjaga sekali branding Bang Fer. Oh. Seberapapun uangnya itu, kalau harus dikorbankan brandingnya apa yang udah aku bangun bertahun-tahun, aku nggak akan ambil. Apalagi judi. Langsung digoreng aku. Kemarin itu Bang Fer di Discordku, aku buka forum kripto ya, digoreng. Forum kripto ini padahal buat edukasi dan emang ada egg restricted-nya. Itu di Discord, bukan di game, bukan di live. Bukan di Discord. Kayaknya aku lihat deh yang menggoreng-goreng nih. Digoreng. Sorry, koinnya apa? Kalau boleh, waktu itu forum kriptonya. Forum kripto, jadi emang ya buat share aja. Jadi orang mengkonotasikan, mengasumsikan karena viewerku anak-anak yang masuk ke situ akan terfomo gitu, terfomo. Terus akhirnya respon lu waktu itu kayak gimana? Terfomo ya cuma bisa diam aja. Cuma bisa diam karena emang di situ aku bikin itu dengan tujuan baik buat edukasi bagi yang interest di blockchain kan. Begitu. Dan itu udah aku bikin ketat sama timku, ada egg restricted, nggak bisa share airdrop dan nggak bisa share link dan sebagainya. Tapi masih jalan sampai sekarang. Sekarang jujur masih jalan. Hmm. Masih jalan. Aku merasa itu bukan sesuatu yang salah karena memang ini menurutku ya, dunia lagi ke arah sana. Begitu. Karena kripto itu kan legal di Indonesia itu as commodity ya legal. Betul. Jadi kalau mau bahas kripto ya bahas aja. Tapi yang salah itu, yang sering keliru, yang kita sering kena aturan masalah abu-abu atau segala macam. Tentu pertama pump and dump. Ya. Itu tuh kan salah sebenarnya. Tapi kan karena human behavior jadinya kan orang ngelihat ya kayaknya wajar yang melakukan pembenaran atas itu dihindari sekali. Ya. Kedua yaitu crowdfunding. Jadi crowdfunding itu ada aturan. Jadi sebelum ya agak di satu sisi gue nggak bilang itu keliru atau salah segala macam ya, tapi Grey memang banget sih Bang Fer. Hah? Kalau di Indo grey area banget. Iya, dan bisa kena karena wah dibentuk sekarang pun OJK pun ngeluarin aturan nih. OJK tuh lagi godok aturan influencer nggak boleh promoin kripto. Nah, ya, kecuali waktu di itu- platformnya. Waktu itu sebelumnya kan. Di Discord itu tidak ada promosi sama sekali. Nah, Nah, tapi orang kan konotasinya ke sana karena dikira lu pump and dump kali Pump ya, and dump. ngegoreng satu koin. nggak ada. Ya. Tapi lebih tepatnya orang-orang tuh lebih nggak sukanya karena mereka melihat viewerku remaja, anak-anak. Iya. Jadi ya barangkali masuk ke forum itu terkena FOMO gitu, terus rungkat gitu. Sampai sekarang forumnya masih ada, nggak ada yang pernah komplain rungkat. Karena kan memang di situ terkurasi sekali Dan bukan buat promosi juga kan? dan bukan buat promosi. Harusnya nggak ada masalah. Aku pun di situ naruh orang yang buat jaga-jaga situ kalau ada yang FOMO, nge-FAT gitu, kita langsung ban. Tapi interest lu emang di kripto tuh tinggi banget. Nah ini nih standar ganda. Ntar kalau saya bilang tinggi jadi goreng lagi. Enggak. Wajar, maksudnya gue dikenal orang yang sangat aktif lah, aktif untuk nge-counter hal-hal yang nggak benar gitu Iya. ya. Tapi orang nanya, jadi menurut lu kripto? Ya udah, kripto is kripto gitu loh. Gue bukan tipikal yang bilang everything is scam. No. Ya underlying-nya beda, ada yang kayak gini, pokoknya rumit lah itu ya kayak gitu. Cuman di satu sisi ya, apakah gue interest dengan itu? Ya interest gitu. Apalagi walaupun masih ngawang-ngawang ya, macam Web3, terus kita belajar blockchain itu tuh kan hal-hal yang menarik dan masa depan memang future. Kalau blockchainnya as a system itu future gitu loh. Betul. Cuman ya di antara ribuan ada satu. Makanya tertarik mempelajari itu gue kira bukan hal yang salah. Aku pun masih belajar Bang Fer, Anggi masih belajar banyak banget. Ya dari anak-anak forum pun aku baca-baca silent reader. Dan aku pun pernah mendengar sebuah quote dari orang terkenal ya. Katanya orang ini bilang Bitcoin itu mau diroket segimanapun dia seperti kecoa tidak akan mati. Iya. Ya, ini yang bilang. Ya nggak akan susah mati karena Ya. kapitalnya gini. White papernya Bitcoin itu tuh memang semangat pertamanya itu kan meruntuhkan apa ya bahasa amannya
meruntuhkan sistem keuangan yang ada sekarang. Karena menurut Betul, saya it's not fair, istilahnya segala macam. Nah, cuman ya dalam perkembangannya ternyata Bitcoin itu bukan jadi currency tapi jadi komoditi. Komoditi. Ya, jadi alat jual belinya bukan jadi yang dijual belikan bukan alat jual belinya. Iya, bukan alat tukarnya gitu. Ya. Nah, cuman Bitcoin itu kan jumlahnya terbatas ya. Beda dengan koin-koin lain yang ya kita tahu lah. Bitcoin itu jumlahnya terbatas dan yang pegang itu kan orang-orang yang emang punya kapital yang banyak. Nah, Bitcoin mau winter kayak gimana pun, once mereka butuh nih shifting kekayaan mereka untuk jalur misalnya kayak gini. Oke, bahasa manusia kayak gini. Sistem itu kan namanya mata uang itu kan diatur sama bank sentral. Jadi peredaran mata uang itu selalu mempengaruhi market. Okay. Nah, ketika ekonomi itu butuh digenjot, butuh di stimulus nih, maka percetakan mata uang itu akan diperbanyak. Nah, itu namanya quantitative easing. Nah, bentuk diperbanyaknya bisa banyak, bukan yang tiba-tiba cetak langsung sebar, enggak. Bisa juga diinjeksi ke lembaga-lembaga keuangan atau perbankan supaya kredit lebih murah dan segala macam. Ekonomi berputar gitu. Nah, konsekuensinya adalah satu, itu bisa membuat nilai inflasi jadi lebih tinggi. Kedua, konsekuensi kedua adalah ketika kita berinvestasi ke pemerintah, bentuknya surat berharga, obligasi dan lain sebagainya, returnnya nggak gede. Ya karena suku bunganya turun. Kan? Ya, benar. Nah, Bitcoin ngasih alternate itu tuh. Karena kan ini nggak ada yang ngeregulasi nih. Masuklah paus-paus. Iya. Jadilah perputaran di situ, makanya naiknya itu waktu Covid kan. Covid, suku bunga semuanya turun, ya mereka harus mindahin aset mereka ke tempat yang mana bisa ngasih returnnya lebih gede. Dan dengan semua hal ya, ini kan OG-nya lah ya. Makanya kalau dibilang istilah itu ada Bitcoin maksimalis gitu kan. Orang yang emang ya udah trustnya Bitcoin aja, koin lain enggak gitu. Dan justru emang edukasi atas kripto itu jangan dilarang karena kan zona ini sangat berbahaya nih. Ya. Nah, kalau dilarang nanti mereka itu bakal mikirnya ya udah kripto itu alat melawan elit global lah. Fiat money bla bla. Ya kan jadi narasinya kayak narasi konspirasi padahal ya banyak yang lu bisa pelajari gitu. Jadi jangan ngerasa ini sih. Kembali jadi ke pertanyaan Bang Ferry, Brando interest di kripto in terms of belajar sangat jujur. Aku kembali lagi menjawab pertanyaan yang tadi udah kepanjangan. Aku interest mempelajari lebih lanjut lah. Tapi lu nggak pernah bring itu di konten? Bring di konten gaming? Iya. Lah tadi bawa sekali aja digoreng-goreng mau dibawa gaming. Kalau kayak aku kan suka gini dari dulu gimmickku tuh suka plesetin jokes gitu. Kalau jokes konteksnya jokes pernah, tapi konteksnya nge-FOMO terus bahas secara serius itu nggak pernah, nggak berani aku. Ngepam terus aku bilang guys gue beli koin ini mana pernah aku ngomong begitu, nggak pernah. Jangan. Nanti diributin. Enggak. Soalnya pernah ada satu. Nggak berani aku. Content creator. Public figure. Iya public figure. Dia pam endam ya waktu itu. Pam endam waktu itu kan ya. Enggak, sebenarnya gini. Nanti kita undang aja lah beliau ya. Maksudnya kayak siapa tuh? Boleh tahu nggak? Tahu. Tapi kan panjang setelahnya obrolan setelah itu. Dan dari awal juga ya gue paham lah. Cuman waktu itu kan beliau kayaknya ya itu lagi sugar rush juga. Dan ada area-area yang dia jangan sentuh nih gitu. Dia sentuh dan akhirnya berdampak jelek. Intinya kayak gitu. Intinya kita kreator atau YouTuber atau apa, atau orang yang mungkin merasa dirinya influencer ya. Gue gak pernah ngerasa influencer itu term yang bagus gitu. Ya itulah, lu kalau memang finance itu selalu gue bilang industri paling gelap itu ya finansial, nggak ada yang lain. Dan jangan pernah gampang tergiur untuk wah endorse gede terus lu promosi emiten misalnya, atau diajak kerja sama koin misalnya, itu sama berbahayanya kayak lu kerja sama judi. I see, oke. Karena misalnya wah itu kan lagi, makanya dulu menurut gue ya kayak dari awal kan ya lu agak ini juga ya. Dari awal konten gue dari awal tuh awalnya kan cuman ya udah nyari sampingan, terus gue ngerti videografi yang paling gampang untuk dijelasin ya udah, terus niche-nya klasternya mulai turun yang tadi kayak kita jelasin di sebelum podcast. Ya gue pindah ke hal yang gue paham, ekonomi gitu, terus masuk spesifik finansial dan meledak kan. Nah situ masuk banyak emiten, masuk banyak company, tolong ini kita dong, saham kita dong, ini kita.
Ya yang lain ngambil nggak apa-apa. Maksud gue ngambil, tapi gue ngerasa ada tanggung jawab gitu loh. Betul. Nggak apa-apa yang lain ngambil. Yang lain ya ngambil urusan lu lah gitu loh. Kalaupun Oh. kena ya udah gitu loh. Ya Maksud udah. gue Nggak ikutan ribut. gue nggak ikutan, nggak ini. Percaya? Saya tidak percaya. Waktu itu saya bangun dia sudah ribut dengan orang perkara kripto juga ya waktu itu ya. Kripto. Perkara ya. kripto berantemnya bukan cuma sama satu orang, sama komunitasnya juga waktu itu, sama fansnya. Terus kemudian berganti siang, berganti malam. Besok saya bangun masih ribut. Jadi itu. Jangan percaya kalau Bang Ferry bilang Aku nggak nggak apa-apa, jangan. nangkep itu. Aku nggak lihat story biasanya Mas Ferry. Enggak, kalau di Twitter gue personanya agak beda. Makanya Twitter. namanya beda juga tuh, biji besi olahan. Oh, di Twitter ya. Di Twitter agak-agak ini kayak. Ya, ya, oke. Yang mana yang real ya terserah lah. Intinya Jangan ngerugiin orang gak sih? Hah? Intinya jangan ngerugiin Iya, orang. jangan ngerugiin orang. Itu aja sih, gue sebagai manusia juga nggak baik-baik banget. Cuman ya masa lu tahu nih potensi kedepannya bakal loss berapa, orang bakal floating loss berapa, dan kalau ini berapa, kayak ya lu jangan, masih ada pilihan lain. Mentok-mentok gue mempromosikan aplikasi atau ininya, wadahnya, Exchange. Ya. exchange-nya gitu. Tapi kalau untuk spesifik koin misalnya atau spesifik emiten, no, enggak gitu sih. Ya. Itu tadi yang jadi iya, mungkin sama case-nya sama Brando tadi yang ngomong kayak ya udah orang buka Saweria ya banyak ya, it's okay. Cuman, Betul, kurang lebih gitu. Ya itu stance. Lu sendiri Personal stance. Apa? sebagai seorang perempuan nih. Heeh. Nah, gue penasaran juga, kan lu akrab nih dengan industri game gitu. Lu sering dapat kerjaan dari tim gaming atau dari segala macam lah. Pandangan lu gimana sebagai orang yang ada di dalam situ gitu? Katanya karena kayaknya di industri game sendiri, di komunitinya perempuan itu sering apa ya? Karena ini baru ya. Orang-orang yang kayak lu bilang tadi lah. Yang eksklusif tapi ujung-ujungnya arahnya nggak benar atau apa. Nah, Menarik tuh. gimana? Kacau sih industrinya kalau dari dalam ya. Kerasa banget objektifikasinya kalau ke perempuan. Oh. Oke. Mungkin dari hal sesimpel ini aja deh. Kalau kalian lihat pro player pacaran sama brand ambassador atau apa, mau itu kan urusan pribadi ya. Mau putus, mau nyambung, mau segala macem, pasti yang dibahas ceweknya. Oke. Dibilangnya pacaran cuma buat naikin nama. Kalau nggak gitu, itu mah maaf banget cuma dipakai doang. Gitu-gitu. Itu udah hal yang aku nggak tahu kenapa diwajarin banget sama orang-orang. Sama Iya. Aku mau nanggepin juga bingung mau nanggepin gimana. Tapi emang lu kerasa gak ya kayak gitu? Karena gue kan gak di dalam industrinya sih. Ya, objektifikasi perempuan ya. Iya sih ada ya, aku ngerasa juga karena aku pun punya teman-teman kreator perempuan dan itu kerap terjadi juga ya objektifikasi seperti itu. Tapi at the end dari yang kulihat tergantung pada akhirnya perempuannya itu bawa community-nya kemana. Benar, setuju. Pada akhirnya aku melihat example yang memang jadi sehat gitu. Oh, karena dia emang oke, gue tahu nih industri masih berkembang awal banget. Mungkin gue perlu effort sedikit untuk lu tuh nggak bisa ngelihat gue kayak gini gitu. Betul, ya ada kok. Dan ada teman-temanku yang berhasil bridging ke arah sana dan berhasil ya. Walaupun memang ada, kita tidak bisa menghilangkan sepenuhnya kayak Anji ya, kayak pervert seperti itu nggak Iya. pasti ada aja satu Pasti dua Bang Fer. Pastilah Tapi aku pasti. ngeliatnya salahnya bukan salah sih, lebih tepatnya ada influence gede itu dari industrinya sendiri. Dari aku nggak akan sebut nama ya. Banyak banget tim-tim e-sports yang emang hire let's say ambassadors atau orang-orang buat mempromosikan timnya segala macam. Mereka udah tahu nih ini game pasarnya nih rata-rata anak-anak Anak-anak. usia sekian gitu. Tapi yang dijadiin brand ambassador tuh orang-orang yang memiliki persona 18+. Persona 18 18+. plus. Iya. Entah dari konten, dari apapun. Berarti kan emang mereka crafted kan itu. Ya, aku ngerasa itu crafted sih. Mungkin emang bisa guide market yang gede. Cuman aku nggak ngeliat itu age appropriate sih, Kak. Kalau tanggapan gue sih sebenarnya ini sih beberapa persoalan di industri game itu. Gini, kreator gaming atau influencer gaming, YouTuber gaming, you name it lah apapun title-nya. Sebenarnya kalau kita ngomong future ya, ngomong masa depan, itu punya mereka ini bisa jadi penentu loh, kayak gimana anak-anak itu nantinya.
kita selalu look up sama idola kita waktu kecil. Benar. Setuju. Selalu. Kalau lu punya apa dan lu pengen jadi kayak dia dan lu harus kayak gini A B C D E F G gitu. Gue ngerasain tuh, gue dari kecil ngeliatin Del Piero tuh termasuk kehidupan pribadinya. Oh ini. Gue benar-benar, wah idola gue kayak gini ini. Nah di mereka, kalau di zaman kita mungkin dulu pemain bola atau apa, di generasi bawah lagi, ya para gamer ini yang mereka puja, yang mereka kultuskan. Nah si gamer itu mau ngebawanya kemana? Oke. Iya, Mau ngebawanya kemana gitu. Dan dampak yang mereka lakukan nggak kerasa 1 tahun 2 tahun ini atau waktu itu juga, dampak yang mereka lakukan secara berkesinambungan itu akan kerasa 20 tahun lagi nih, 15 tahun lagi gini. Ketika audiensnya udah grow up ya. Audiensnya udah grow up. Makanya itu yang membuat, waduh kalau gue nggak mau deh jadi kreator gamer. Sebenarnya tanggung jawabnya paling gede justru. Orang kan bilang fans lu bocil gitu. Gue mah enggak lah. Sorry lah, bukan karena brand atau bukan karena persona atau karena wah fans bocil. Justru fans yang anak kecil itu punya beban moral. Bukan cuma beban moral ya, dari untuk kreatornya. Ini anak, look up gua loh. Iya. Lu kerasa nggak hal kayak gitu, Bang? Sangat terasa ya. Aku pun sekarang udah mulai look up ke memang kreator-kreator yang lebih family friendly kayak Mia Ok. Nah, adalah beberapa nama kayak Aci GameSpot dan aku pengen mengarahkan diriku. Aku pun sadar gitu, fanbase pun semakin besar kan. Yang nonton makin banyak, anak-anak juga ada. Dan moral tanggung jawab itu buat long term ya, itu aku udah mulai ngerasa juga. Yang dalam arti adalah yang tadi ku bilang Bang Fer, toxic itu udah mulai ku pangkas gitu. Aku udah nggak yang parah dulu gitu. Walaupun kalau emosi kan emosional ya, temperamen juga ya kalau lagi live streaming ya, debat sama bocil-bocil dalam chat. Nah, masih ada juga tapi aku I'm really aware of that gitu. Aku sangat aware akan itu dan aku berdoa kepada Tuhan supaya ya aku pun bisa pangkas itu. Oh, oke. Kak Windah ada kayak semacam harapan gak sih kira-kira dengan komunitas yang udah Kak Windah bangun nih, bocil-bocil kematiannya, punya harapan gak sih kira-kira ketika mereka udah grow up segala macam akan jadi seperti Kak Windah gitu, apa enggak? Jadi kreator juga. Ya creator gaming kan. Harapanku sih lebih tepatnya kalau aku ya personally nggak harus jadi kreator gaming. Jadi dokter gitu. Jadi apapun yang sukses lah, karena memang sekarang aimku adalah, kesenanganku adalah ngelihat viewerku yang remaja masih kecil grow up sama kreatornya gitu. Grow up dalam arti nggak cuma nambah umur aja ya, tapi bisa sukses juga secara personality, secara kehidupan pribadi gitu. Itu sih, karena memang aku ngeliat kreator-kreator luar kayak Markiplier tuh contoh kreator yang sukses lah buat grow up together with their audience gitu. PewDiePie ya. PewDiePie Iya, juga betul. jelas PewDiePie. Sampai berkeluarga pun fans-fansnya masih nonton. Fansnya masih nonton dan Fans yang fansnya tua-tua udah ya. udah pada kerja. Itu sih aimnya ke sana. Jadi nggak cuma memiliki generasi muda kan sekarang tuh ini Bang Fer. Sekarang itu ini nih menurut analisaku ya. Utilisasi kreator itu di short. Iya. Short tuh banyak banget viewer bocilnya. Cepet tuh grow subscriber dari short. Tapi dia tidak long term menurutku ya. Benar, itu persis. Tidak long term. Itu persis. Jadi audiens bocilnya sekedar nonton, at the end zaman berganti atau tahun berganti nanti ditinggalin begitu. Nah, lu sebagai orang yang emang benar-benar lu udah nguasain market, karena kan YouTube sekarang itu selalu mangkas nih. Namanya cluster dulu, segmen-segmen dulu, mereka bakal cari championnya. Yang lain itu bakal either karena tidak relevan lagi, atau either karena tidak ngonten lagi, atau either karena membosankan gitu, pada turun semua. Nah, sebagai seorang YouTuber gamer, lu salah satu dari sedikit yang punya view yang tinggi nih. View yang tinggi, orang yang banyak. Sebenarnya apa yang dilakukan Windah untuk bisa sampai di titik itu gitu? Ya itu dari personal branding ya. Aku berusaha buat ambil audiens anak-anak tapi tidak mengabaikan audiens remajaku atau yang udah dewasa. Aku tetap maintain gitu. Dan yang anak-anak ini pun aku berusaha ya bikin mereka attach dengan apa yang kita bangun community gitu. Dan itu bisa dikulik dari sebenarnya simple pemilihan game ya. Oh, pemilihan game. Benar, pemilihan gamenya itu bisa dikulik dari situ sebenarnya. Karena makanya kalau misalnya short itu sangat tidak salah dengan yang namanya short ya. Karena lagi di boost juga algoritmanya sama YouTube. Tapi kalau misalnya kita
milking dari short terus main game-gamenya. Sekarang kan kombonya gitu, main game short, main short terus di combo sama game bocil. Ya itu sangat cepat buat grow-nya, tapi menurutku secara observasiku dan analisaku itu buat long term kurang bagus. Oke. Gitu, karena itu hanya mengutilisasi dan kita cuma nge-milk komunitasnya bagian yang anak kecil aja. Berarti harus diimbangin sama konten yang Maintain, betul. Di maintain sama konten-konten yang dewasa. Dewasa dalam arti gamenya, pemilihan game ya, karena kan Iya. aku segmennya game ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kreator baru nih yang emang lu ngerasa dia potensial nih, Ya. advice apa yang bakal lu kasih dan strategi apa yang lu bakal jelasin ke dia gitu? Kalau strategi aku buat konten kreator gaming baru harus diutilize dua-duanya, gaming sama VOD. Gaming short sama VOD. Gitu, konten gini ngomongnya. Short sama VOD karena short lagi squad itu. Gitu, short sama VOD digabung. VOD-nya mau live streaming, mau offline konten, video panjang, nggak apa-apa. Karena kalau milking subscriber atau view just by short itu tuh banyak tapi kosong. Ya, retentionnya rendah. Retentionnya rendah dan engagementnya nggak ada. Dia nggak engage dengan si kreatornya karena oh ya udah gitu. Benar. Jadi kayak misalnya dapetin subscriber dengan banyak itu cara yang lebih gampangnya lu habis-habisan aja di short. Habis-habisan di short, cepet Iya, banget tuh. cepet banget growth. Tapi di satu sisi pada akhirnya short ini returnnya tuh kecil banget. Secara ads dia Secara kecil, ads ya. kecil banget, secara tap in brand juga sampai sekarang juga kecil banget. Jadi satu sisi video yang panjang, video yang biasa, casual video, itu kan CPM sama RPM ini kan kadang naik turun ya. Ya. Dan so far bagi gua itu masih sangat-sangat menjanjikan lah, masih sangat oke. Nah, brand juga ketika video panjang nilai tap in-nya juga jauh lebih besar, tinggi, gitu, ya. lebih tinggi. Tapi ya video panjang bisa ditonton, orangnya harus engage dulu dengan kreatornya. Benar. Nah, Kalau kayak gitu gimana, Kak? Ya, makanya Ada nggak apa kayak fan service Yang tertentu gitu yang dilakuin Kak Windah ke fans ke community, ke audiensnya? fan service yang aku lakuin buat komunitiku. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau engage ke audiens segala macam kan orang-orang biasanya rely on fan services ya, kayak misal K-pop idols itu mereka ngadain meet and greet yang bisa interaksi bareng, salaman gitu. Ya itu aku bikin sebenarnya sih nggak ada yang lebih spesifik ke arah sana, tapi aku bikin itu sebagai aku kasih wadah community hub di Discord sebenarnya. oh, Aku Discord jarang. jarang banget. Iya, tempat ya wadah komunitas Winda Basudara lah. Jadi kalau kayak fan service kayak meet and greet gitu nggak aku sekali lagi aku menjauhi proses pengidolaan ya. Tapi militan banget loh. Waktu itu Iya. kalau nggak salah Kak Windah sempet ngadain charity waktu Covid ya. Itu sehari langsung berapa puluh juta kan? Ya, Covid tuh awal-awal charity aku. Berapa dapat waktu itu? Itu aku lupa 70 apa 100 ya. Oh, Langsung Sekitar sehari. itu sih. sehari. Sehari. Gokil. Tapi yang pas aku lagi yang udah lumayan grow itu yang charity 10 juta aku 1M. 1M 7 jam. Itu kita sebar tuh ke 20 lembaga. 7 jam 7 jam 1M. 1 M. Wow. Bayangin tuh kalau lu buka Saweria. Gue harus kerja berapa jam ya biar dapat 1 M? Tapi itu gede juga karena motivasi orang yang ingin bercharity juga sih. Kalau misalnya aku buka Saweria buat aku pribadi kayaknya nggak akan segede itu juga. Tapi ya of course ada apa ya? Peranan Bang Winda lah buat nge-shape audience yang emang peduli sama orang lain kayak gitu. Iya, Kan iya. mereka look up Aku yakin, aku cukup yakin itu ada ya. Karena memang charity itu udah aku bangun dari lumayan lama. Dari awal-awal nge-YouTube zaman-zaman Covid. Gitu. Bisa dibayangkan jika semua kreator gaming seperti Windah Basudara akan seberapa Jangan ngomong gitu healthy-nya. lah anjing. Tapi kan sebenarnya Pasti sehat banget Iya, itu dan komunitasnya. Ada kok banyak. Ada juga beberapa yang charity juga. dan kan lu kan bisa lihat nih, ini ada nih kreator gaming salah satu yang terbesar dan dia punya sikap stance kayak gini dan sebenarnya bisa sukses juga gitu. Ngapain lu ikutin yang benar-benar pure merusak gitu, pure destruktif Toxic, gitu. judi. Ya, ngapain? yang begini besar namanya. Iya. Lu masih bisa lu. Malah top of the game ya sih, top of the leaderboard loh. Yang bagus-bagus gitu. Karena mungkin menurutku ya standar cukup orang beda-beda. Anjay sama Bang Fer. Cukupku mungkin kerendahan ya. Enggak. Tapi jujur sekarang aku dengan tanpa itu pun udah jujur ya, aku nggak bisa sebut angka tapi udah lumayan banget gitu. Iyalah, udah tapi bisa. kan aku melalui proses, nggak langsung, Enggak instan. nggak instan gitu buat yang sekarang gitu.
gue penasaran nih. Lu kan tahu, lu pasti sadar banget betapa militannya fans lu gitu. Ya. Kan tadi kan hal positifnya dukungan mereka dan segala macam. Betul. Hal-hal negatif yang lu rasain karena Ada juga ya. Jadi ya itu tadi ya pengidolaan yang sudah terjadi itu kan tidak bisa terhindarkan seiring kita bertambah besar. Aku pun bukan kreator yang sempurna, I'm no angel ya. Orang-orang mungkin ada beberapa yang mendeskripsikan aku dengan charity yang sering kulakukan. Wah ini role model banget gitu. Tapi sebenarnya aku nggak sesempurna itu juga. Aku pun banyak bikin kerusakan juga yang aku sadar. Kerusakan dari fans-fans juga. Contohnya aku ngegimik-gimikku tuh bisa destruktif juga. Destruktif lebih ke bukan ke audiens ya, lebih ke kayak perusahaan gitu. Contohnya aku waktu itu bikin gimmick marah-marah di Amazon. Yang marah-marah gara-gara capit gak dapet, terus aku gimmick. Lalu itu gimmick doang marah-marah. Aku lempar kartu geseknya, aku injek-injek. terus Viewer langsung nyerang bintang 1 di Amazon di mall itu. Aduh. Langsung turun ratingnya kan. wow. Itu kan merusak nama baik ya, merusak nama baik perusahaan ya. Mereka lagi tanggung jawabnya gede. Itu aku minta maaf udah kita settle bareng-bareng. Ya gitu sih. Bukan merusak audiensku secara moral gitu enggak, lebih ke apa yang kulakuin kalau aku salah langkah, gimmickku berlebihan itu bisa destruktif seperti Tiba-tiba dia live setelah podcast ini. Gue kecewa sama Malaka, mati kita. Tadi aku udah kepikiran waktu Bang Winda bilang katanya orang-orang banyak yang bilang saya ini role model tapi saya tidak merasa semalaikat itu. Nah saya yang rusak seperti ini. Kayak, wadaw gitu. Nah, kelakuan fans ke lu lah yang paling lu ingat, entah yang paling bagus, entah yang paling buruk. Itu macam-macam. Ya, gitu seru. Macam-macam, ada yang emang suportif. Aku baca-baca DM juga, aku like story juga. Kalau variatif sih ya, kalau di Instagram tuh bener-bener aduh, Yang paling bacanya berkesan, yang lu ingat paling berkesan. memang ada pesan-pesan, message yang menunjukkan bahwa dia udah nonton dari kecil dan katanya aku merubah hidupnya, nemenin dia dari kecil, nemenin dia di masa-masa sakit. Dan sekarang posisi dia udah bekerja juga dari dia SMA atau kuliah, aku lupa. Hal-hal seperti itu yang bikin kita makin semangat sih. Iya, itu tuh kayak injeksi. Pasti ada lah, gitu ya. pasti ada Kayak- juga lah ke kalian. Kayak apa ya, kayak gue tuh nggak mau kayak gini gitu. Gue nggak ngerasa diri gue kayak gini, tapi kok menyenangkan ya. Kan bacanya. Ada guna juga gue hidup ya gitu. Betul. Iya kan. Padahal gue tuh kemarin terakhir Bang, di komen kan, Bang makasih banget gara-gara video lu gue berhenti main judi udah setahun lebih gitu, dan sekarang hidup gue recovery. Padahal gue kan nyari AdSense ya. Betul. Kayak gitu. Itu Tapi kan Kalau dia salahnya nyari duit. iya bisa berdampak kayak gitu, berdampak ya. menyenangkan gitu. Sama terakhir nih kemarin gue baru story ada yang komen, tapi bukan nyeritain gue, nyeritain bapak gue, dan rasanya bangga betul gitu. Kayak Pak Irwandi ini. Oh iya, aku baca. Iya, gue seneng banget. Itu booster sih. Booster banget. Bikin kita pun makin semangat, jujur ya, berkonten gitu. Jadi terlepas dari kita tidak munafik, kita nyari duit di dunia, di pasar konten kreator ini, tapi secara tidak sadar ada komen-komentar seperti itu mengingatkan kita bahwa fungsi kita sebagai manusia pun masih ada gitu. Kita merubah hidup orang gitu. Tapi Itu Kak yang Winda bikin ingat kita nggak? senang. Yang Fans berkesan. pertama Kak Winda. Pertama aku jujur fans pertama nggak ingat. Fans pertama yang ngajak aku foto ingat. Ingat ya? Ingat. Di mana? Ada jadi lagi ada event waktu itu ada Coki sama Tretan juga. Kita satu event bareng. Iya. Aku waktu itu belum sebesar itu. Tapi kebetulan aku dapat job inilah. Nah, itu ada satu orang yang ngajak foto pertama kalinya. Dan itu viewerku yang aku tahu nickname-nya, sering chat juga. Oh, udah masih ingat orang ya. Gue itu- juga ingat. Gue ingat. Oh, Bang Ferry juga ingat. Waktu itu follower udah berapa, Bang? Wah, lupa banget aku. Itu Tapi kayak udah masih puluhan ribu. awal-awal banget. Udah ya puluhan ribu ada sih kayaknya. Gue tuh ingat di follower 6.000. 6.000. Itu pengalaman pertama Oke. di cucian mobil. Sisir mobil. Bang Ferry ya? Iya Ferry. Kenapa ya? Oh, kerja di Kemenq juga? Enggak, saya penonton. Penonton apa ya? Karena video gue masih dikit gitu. Oh, iya. Dan rasanya tuh kayak canggung gitu loh di awal. Bener, aku setuju. Soalnya aku pernah kayak gitu dulu waktu itu
masih belasan ribu dan itu di X di Twitter ya. Aku kan nggak merasa sebagai content creator, just someone that likes yapping aja kan. Aku lagi beli chat time, dari belakang ada yang nepok, yang Jovi bukan. Aku nggak bisa ngerespon, aku balik terus. Maaf banget untuk mas-mas yang itu, sumpah aku Berarti nggak aku foto? canggung, maaf banget, maaf sekali. Ya. Itu pertama yang aku ingat ngajak foto tuh, bukan ngajak foto, ngajak interaksi kayaknya. Iya. Kan kayak canggung takut gitu loh. Gitu. Gue lagi pakai baju apa? Gue bau atau enggak ya gitu kita. Serius ya. Jadi Winda Basudara pun ingat ya momen itu. Ingat, Ya? aku ingat. Yang paling inilah, yang paling heboh. Paling heboh. Nah, yang paling heboh itu adalah jadi yang paling heboh sebenarnya sering jujur ya. Gak kaget, Jadi gak kaget. tadi kan aku sempat mention aku tuh menjauhi yang namanya pengidolan. Tapi kalau aku lagi kerja sama klien, kan ada klien-klien tuh yang offline attendance lah, datang ke event. Konsepnya tuh jadi meet and greet. Padahal aku pun kurang suka konsep meet and greet gitu ya. Bukannya karena aku sombong, karena memang aku sebenarnya introvert gitu. Iya. Dan di titik ini kalau di posisi meet and greet seperti itu, Ngabisin energi. hanya Agnes deh. Banyak banget Bang Ferry teman-teman yang emang antusias sekarang gitu. Bertemu bukan ya Brando lah, Winda Basudara. Aduh, susah jadi influencer ya. Bingung juga gak sih Kak, kalau Ada yang lagi sampai kayak gitu? histeris gitu. Kayak level Winda Basudara mungkin ada lah yang kayak gitu, atau level histeris saja gitu. Pasti ada lah ya. Nah, yang destruktif Destruktif enggak sih, enggak ada. ya, yang sampai nyari rumah. Oh itu, Wadah. itu ada, itu ada. Aduh. Yang sampai doxing gitu ada. Kirain Stalker. destruktif pas ketemu. Oh enggak. Ada. Ya itu lebih ke mengganggu privasi sih ya, tidak mendestruktif banget ya. Tapi bahaya loh Bang itu Iya, Bang. bahaya. Bahaya banget. Dan lu langsung edukasi ya waktu itu. Edukasi ya, edukasi pasti. Tapi masih aja ada yang nambah anak kecil ya. Hmm. Justru kalau anak kecil ya paling diteriakin doang, di catcalling kan. Bang Winda, Bang Winda. Itu jujur annoying aja lah paling lah ya. Udah dapat kita judul thumbnail Winda Basudara di catcalling bocil. Karena tuh studioku itu depannya itu jalan protokol gitu, jalan raya lalu lalang. Jadi lagi mau kerja kan, kalau aku udah di scope ruang lingkung kerja itu aku nggak bisa ada distraksi gitu. Oh, iya. Jadi keganggu. Nah teriakannya itu nyaring sekali masuk. Bang Winda, ke distraksi banget. Dan jujur itu mengganggu ya. Tapi kalau namanya kan bocil ya, udahlah, nggak akan destruktif. Tapi benar kalau remaja ke atas yang sampai doxing ke depan rumah itu serem juga sih. Nah tapi bentar gini deh, Bang Winda ngerasa gak sih persona Winda dan Brando tuh dua orang yang berbeda? Beda. Benar, tadi struggle Winda nggak Basudara tuh dengan produk. on offin persona itu ketika lagi ketemu orang lain? Kayak ketemu fans atau apa? Kan ketemunya sebagai Winda bukan sebagai Brando gitu. Atau enggak? Struggling sih enggak sih, tapi energi konsumtif iya. Cukup memakan energi ya. Karena kalau dia secara personal ngomong dengan Bang Winda ini, ya kerasa emang ini personality yang berbeda. Interest dia sebenarnya banyak sekali, as a Brando ya. Iya. Dia pengen tahu sesuatu itu banyak sekali. Dan dia itu sebenarnya sangat mikirin nih, ini industrinya lagi kayak gimana, isu lagi apa atau apa. Tapi di satu sisi secara natural PR wise sekali. Dia tahu Iya. yang mana diomongin, nggak mana enggak. Gue mending cari aman di sini, mending cari itu mature loh. Hampir nggak ada bahkan kalau gue bisa bilang kreator game yang ngerti hal-hal kayak gitu. Karena biasanya kan kepleset hasrat ingin gue king. Wah, kenapa sih orang-orang ini dikit-dikit gue king, gue raja, gue yang terbaik, gue yang ini. Ngapa sih? Itu viewer kalau aku ada viewer yang goreng-goreng. Aku tidak pernah self proclaim. Iya. Viewer goreng-goreng lah, diadu-adu lah, aduh pusing banget dah. Wah, yang pas diadu-adu itu Diadu gimana? domba sama kreator lain yang mungkin sama besar ya, sekaliber gitu. Ya cuma bisa diem aja. Tapi pertanyaan Anggi itu bagus tadi. Itu sangat-sangat energi konsumtif ya. Apalagi kemarin itu kan Motion Image 2023 ya. Itu kan aku harus mimpin grup ya, mimpin tim ya, mimpin IO ya. Nggak itu doang, aku harus meeting sama klien. Ada klien luar juga buat golin artis. Karena kan ada artis-artis luar negeri juga yang kita masukin. Dan itu meeting itu aku mode bijak banget lah, mode bisnis banget.
Itu Brando. Brando. Oh. Nah, pulangnya itu aku harus tetap maintain algoritma YouTube setoran dong live streaming. Iya. Aku harus switching kayak neken tombol di mana aku harus jadi Winda lagi dengan mode Windaku itu. Itu melelahkan banget. Sangat melelahkan dari mode aku Brando yang serius banget, mode bisnis, kita tekan tombol nih, ngegimik, full gimmick. Full teriak-teriak lah, ngerusuh lah. Aduh, itu sangat melelahkan sih. Jujur ya. Bang Ferry ngerasa gitu juga gak sih? Enggak lah, gue Kalau Bang Ferry menurut gua ya emang begini. Iya. Lu jangan. Iya juga sih. Iya juga. Iya, persona konten sama persona asli kayak sama. Mungkin aslinya lebih ada sih ya, tetap ada batasannya. Gue bilang maksudnya kadang orang kaget melihat asli. Oh, aslinya gini. Kayak tadi nih. Misalnya kayak gue tuh nggak punya stance. Oh, maksud gue yang SJW kayak gitu enggak sebenarnya, kayak ya udahlah, urusan lu, urusan gue. Bahkan ketika gue melakukan serangan lagi kayak apa? Ketika gue Kalian semua Gini. percaya? Kalian semua percaya? Ini, kalau gua ngekritisi seseorang atau satu organisasi atau company, satu hal sebanyak itu yang gue lakukan, satu hal nggak pernah gue nyerang personal, moral, Paham. dan kehidupan pribadi orang itu mau kayak gimana pun. Iya. Ya gue fokusnya ya isu Ke apa yang dia lakukan, ya, apa gitu. yang lu lakukan dan apa yang salah dari Salah lu dari sampaikan, yang lu dan lakukan. itu yang dibenerin. Udah, mau lu kehidupan lu manjat lu Spider-Man kayak atau lu Godfather kayak terserah gitu loh. Oke. Nah, yang salah dari orang-orang di internet ini adalah ketika mereka ada beef gitu, ketika mereka harus ada drama or something like that, yang dibawa urusan personalnya. Iya, itu nggak Dan baik itu nggak akan bunyi kemanapun. Kayak, lu kan ini, lu kan ini neneknya. Udahlah fokus sama itunya. Betul. Jadi makanya nothing personal. Jadi kayak misalnya gue ada ngekritik orang, dan kalau ketemu ya fine aja, karena gue nggak ada masalah personal gitu loh. Ya informasi lu salah ya gue benerin. Dan kalau lu gak terima ya gue kasih lagi. Udah itu. Betul. Itu sih sebenarnya. Dan kadang ya kayak gitu lah namanya internet. Internet ya. Nah, gue penasaran Winda Basudara tuh namanya dari mana? Malah lupa gue. Winda itu paham, Basudara ya representasi bahasa Manado untuk menunjukkan kalau ya ini saya orang Manado gitu. Winda itu marga. Menanda marga. Basudara itu faham apa namanya bahasa Manado. Besar. Bersaudara. Gitu. Jadi nama lengkap Brandon Winda, bukan? Brando Franco Winda. Gue kira ada dua kakak adik namanya Winda terus bikin channel. Iya. Niatnya ya? Niatnya begitu. Sebenarnya Basudara itu kan bersaudara. Awalnya tuh aku kayak pengen bikin kayak Malaka lah beberapa orang. Iya. Tapi ini sama adik-adikku ada 2, jadi bertiga. Tapi memang mereka mungkin sibuk sekolah, terus belum sepassion juga, sama susah aku buat ngajarinnya juga karena waktu itu kan aku di kosan, mereka di rumah. Dan Jadi sekarang nggak jadi sendiri aja. Sekarang mereka? Sekarang mereka ada yang kuliah, ada yang masih sekolah. Oh. Nggak ada yang tertarik jadi YouTube konten gitu creator ya? juga ya? Belum sih. Ngelihat abang tahu gitu ikut gua kayak ada kayak Pasti kok kayak gitu. Iya. Pasti biasanya ngeliat kakaknya namanya segede ini. Apalagi kayak ya tadi. Dan udah Bapak disiapin World gitu. Belum. Di dunia gaming. Tapi lu pernah bawa di konten mereka? Pernah. Yang ada lah yang cowok. Itu awal-awal banget. Ku bawa tuh dari rumah ke kosan naik motor tuh adekku. Berarti lu mulai pertama di Manado, bukan di sini? Enggak, di Jakarta. Aku gede di Jakarta. Gede di Bekasi lah. Oh, Bekasi Pride lu. Jadi aku fightingnya ya emang di Jakarta Bekasi. Gitu, gedenya di Bekasi. Tapi sering balik ke Manado enggak? Terakhir 10 tahun lalu opa meninggal. Wah, Jadi udah lama banget. banyak banget tuh kreator-kreator gokil ya yang darah keturunan Manado atau lahir di Manado. Iya, banyak ya. Iya, dan gue kenal kayak Chandra kan Manado. Chandra Manado. Ya. Brian Furan Manado. Ya. Miao Manado juga Miao tuh. Manado. Provinsi kreator. Enggak lah, banyak juga lah dari daerah lain juga ya. Spektakuler juga banyak. Oke. Seru ya. Project terbesar yang lagi dilakuin lah sekarang. Ya itu, mimpiku ya tadi, Motion MFS itu. Acara di Jepangan itu. Mimpiku itu di situ pengen deliver artis-artis kualitas papan atas tapi harganya murah. Oh. Dan itu kan tiketnya buat charity semua. Bang Ferry. Iya, jadi yang 2023 itu tiketnya buat charity semua. Kenapa nggak berbisnis itu?
Duitnya gede kalau kayak gitu ya. Iya. Apalagi komunitinya solid. Solid dan loyal. Ya itu tadi karena emang tujuan utamanya pengen membawa kebahagiaan lah buat banyak orang. Jadi tiketnya buat charity, buat nanti yang kita kurasikan, yang membutuhkan, sama harga tiketnya murah udah dapat bisa nonton artis kualitas papan atas. Seperti itu sih. Tapi influencer, aduh nyebutnya influencer ya. Influencer yang kayak Bang Windah ini berpengaruh banget loh. Soalnya aku inget dulu banget itu image otaku, image wibu itu kayak culun, nerd, nggak punya temen, gitu-gitu. Tapi sejak aku nggak tahu kapan mainstream media Jepangan mulai digemari ya di sini ya. Tapi pasti ada sedikit banyak influence dari para content creator dan lain sebagainya yang ngebuat itu tuh jadi lebih acceptable di masyarakat gitu loh. Iya, kalau dulu tuh di zaman gua tuh kayak orang freak. Ya kan? Orang freak, Dan iya, kayak iya. negatif. Konsonannya tuh Konotasinya konotasi Konsonan langit. Konsonan langit. konotasinya negatif sekali dan dibilang ini. Ya, tapi buat bisnis ya nggak munafik, pengen juga bisnis, tapi karena memang kita sudah branding awalnya charity, kita harus tetap ke arah situ. bikin yang lain aja tapi dengan IP yang berbeda. Bisa juga. Tapi tetap bisa bisnis, tapi kita cuma bisa ngandelin dari sponsor, nggak dari tiket. Tapi gini loh Bang Fer, kayak Anggi ya, kayak ada sesuatu nih aku ya personally ya, ada sesuatu yang nggak pernah dibikin orang lain, aku pengen lakukan. Itu membuat aku feels alive, membuat aku merasa hidup gitu. Passionate. Living your life Ngasih api gitu. Jadi kemarin misalnya aku udah dapat 10 juta subscriber, apiku udah padam tuh. Oh ya. Dan sempat rehat kan. Sempat rehat ya, walaupun cuma bentar. Nggak tahu ya apa yang terjadi di otakku ya, kayak hal-hal baru seperti itu membuat, pasti ada lah kalian juga, Anggi sama Bang Ferry juga, yang it's not all about money, tapi bikin kita merasa hidup gitu. Money. Jujur ada juga money juga, nggak salah. Oh kalau gue malah bingung. Iya gue mau ngebuat sesuatu. Ya Malaka sih, Malaka. Malaka kan. Ya Malaka tuh kan, ya Malaka inilah. Itu beberapa kali secara eksplisit tak bilang, gue nggak mau ngasih orang ekspektasi tinggi-tinggi. Tiap orang tanya media, ya paling bikin konten, bikin podcast, nggak usah mikir kejauh-jauhan, nanti kepalamu botak lagi gue bilang. Cuman ya apa yang bukan cuma ini sudah tidak lagi di tahap mimpi ya, apa yang gue impikan, tapi apa yang gue siapkan, apa yang gue develop, apa yang gue susun dalam ini bukan project short term gitu. Iya. Ini long term project dan gue nggak mau impulsif dalam ngelakuin ini. Jadi sebenarnya ya ada ke depannya, apakah ya kalau kejadian ya gue nggak bisa ngomong apapun, intinya project belum jadi buat dapat diomongin, tapi kan dalam proses gitu. Intinya ya kalau orang tanya Malaka apa? Media. Iya. Media cari AdSense kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kayak kita harus ngasih ini sih, Disclaimer. bukan bare minimum gitu loh, ngasih threshold yang serendah mungkin. Iya, Jadi ekspektasi orang nggak setinggi itu. Dan once kita dikit aja progres, orang udah lihat, oh udah selesai. Gue belajar sosial media tuh kayak gitu loh. Makanya sangat-sangat mengurangi apa ya, kayak nyebut diri gue A B C D E, mengharumkan nama bangsa ini. Gue nggak suka. Sedangkan untuk nyebut karya aja gue nggak pernah gitu. Okay. Ditanya orang misalnya, lu idealis nggak? Enggak, gue manusia paling oportunis dan realistis di dunia gue bilang. Kalau lu apa sukanya? Duit gitu. Udah, tapi kan kontennya gue yang kendaliin. Iya. Gue yang buat. Biar orang tuh expect nothing. iya, expect nothing. Dan karena emang lu nggak bisa berharap apa-apa dari gue. Oke. Ya kayak gitu, itu yang gue pelajari. Jadi ya menarik gitu. Gue pun masih menikmati. Kebayang kalau misalnya, karena gue belajar dari kreator yang emang gue idolakan ya. Oh, dan yang kita pelajarin kan bukan plusnya doang. Minusnya, iya. Minusnya juga kita belajar kayak, oh ternyata nggak kalau emang nggak perlu nggak usah ngomong hal-hal yang bisa jadi bumerang nantinya gitu. Iya. Lu kalau misalnya ditanya pertanyaan, lu mau masuk ke politik gak? Pasti jawaban gue nggak akan yang tidak. Ya kita kan nggak pernah tahu. Iya. Sejauh ini belum selesai. Tapi ketika kita bilang tidak nih, besoknya kita masuk mati kita. Goreng. Apa yang kita yang berusaha kita perjuangkan malah nggak dilihat orang bakal sibuk itu, karena netizen kita kan nggak sepeduli itu dengan konsep, dengan apa, dengan realita dan segala macam. Ya lu kayak gitu ya, lu kayak gitu. Jadi ya
Kalau Winda tanya tadi hal yang pengen gue buat dan pengen gue ini, ya ongoing lah. Ongoing ya. Nah, dan Anda duduk di situ sekarang. Oke. Karena aku nih cukup yakin ya, terlepas dari bisnis side, AdSense, endorsement di Malaka, aku yakin dari lubuk hati yang paling dalam Bang Ferry tuh ada mimpi besar gitu yang membuat lu tuh bangga dan berapi-api buat mengejar itu. Entah kita nggak tahu arahnya kemana ya. Pasti ada. Iya. Pasti sisi idealis itu pun aku yakin ada. Gue nggak mau membanggakan Indonesia, gue mau buat diri gue bangga. Gue mau bukan gini. Kalau ditanya orang kenapa lu ngelakuin itu, enggak. Gue cuma mau nanti ketika gue tua, anak-anak gue bakal bilang bapak gue keren. Lo pengen bikin legacy pasti. Iya. Gue pun begitu Bang Fer. Gitulah. Gue pengen bikin legacy juga. Anggi juga pasti ada lah. Untuk Lu saat mau- ini belum. Gak usah jauh-jauh Indonesia, bener, legacy aja yang kita tinggalkan gitu. Aku kalau buat sekarang kayak pikirannya survive ya udah gitu. Masih belum terlalu tinggi lah ekspektasi terhadap diri sendiri gitu. Karena masih Mungkin Udah ya, banget. Iya masih udah banget. mungkin kalau punya resource dan punya kayak pengalaman sebanyak Bang Ferry atau Kak Windah, ya mungkin akan punya mimpi-mimpi seperti itu. Iya, emang harus bertambahnya umur sih, sering bertambahnya umur menurutku ya. Dia iya kan banyak yang ya NG kenal internet dari usia yang sangat muda. Lu kapan sih mulai jadi quote and quote ya? Dikenal orang di internet tuh umur berapa? Maaf, geli banget menyebut itu ya. Gue kan nggak nyebut lu influencer ya. Tapi ya kalau lu mau menyebut diri lu sendiri influencer, it's okay. Tidak, stop. Dari SMA kayaknya, SMA akhir-akhir. Umur 17. Ore itu bahkan lebih muda lagi ya. Iya. Mudah banget. Gue untungnya gue mulai masuk di internet tuh usianya udah mature 28 29. Iya, iya, sama, Iya. aku juga. Jadi kita udah nggak ini nggak penting nih gini. Bener sih. Nah, itu juga ya beberapa itu orang sering tidak ini ya tidak memperhatikan itu, tapi itu krusial loh, Sangat. sangat. Orang-orang yang masuk di usia muda dan mereka grow di usia muda cenderung ngelakuin lebih banyak blunder sebenarnya. Saya tersinggung. Kamu enggak. Loh, Oh banyak betul ya, banyak betul. misalnya Pusing gue. Bang Windah udah berapa tahun di YouTube? Aku 5. 5 tahun di YouTube. Iya. Tapi di sebagai content creator udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Bang Windah 5 tahun jadi content creator. Dan aku let's say berapa ya? Ya segituan juga dah. Kayaknya kesalahan saya di internet dibandingkan Bang Windah itu jauh lebih banyak. Banyak. Jadi kesalahan NG di internet tuh sama kayak jumlah subscriber lu. Oh gitu. Eh, 14 juta kesalahan. ini pembunuhan karakter ya. pastinya. Tapi emang kerasa kok Oji kreator itu kan rata-rata mulainya masih muda. Mudah-mudahan benar. Masih Aku pun ada belajar dari masih- mereka. Kita tuh bersyukurnya ya udah cukup ada mulai ada kebutuhan tanggungan segala macam, jadi lebih Cukup mature lah ya. ya Gimana terpetakan gitu, maunya ngapain, jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa gitu. Dan kayaknya ini sih tentang adrenalin sama self control. Kalau masih Betul. muda baru terjun, pasti pikirannya fame. Fame, ini benar-benar pinter nih anak ya. Sepikiran dengan aku gitu, karena memang yang cenderung terjun lebih muda, yang di aim adalah fame. Sedangkan kita yang terjun di usia yang lebih tua, kita nggak ngelihat itu. Yang penting gue dapet duit, survive. udah. Karena kami mikirnya, ini aku nggak ngewakilin semuanya ya, tapi mostly yang aku lihat tuh Nggak semuanya. ketika kita aim for fame, kita ngerasa fame itu akan bring us money gitu, duit Padahal segala macam. Tapi kita nggak mikir sustainability dari fame itu sendiri. Makanya nggak ngepikirin branding, nggak mikirin apa. Ya benar-benar. Itu yang sering salah dipahami orang ya ketika ngelihat jumlah subscriber atau viewer. Mungkin Winda kerasa juga gitu. Beberapa orang memahami semakin tinggi subscriber dan viewer itu maka uangnya akan semakin banyak. Iya. Mereka melupakan satu, konversinya gitu. Jadi kayak, dan kadang kan orang-orang yang blunder ini suka membela diri dengan bilang itu marketing kan, dan dibayit gitu. Orang percaya oh lu jadi marketing, padahal enggak ya, lu blunder aja terus lu berusaha tutup itu aja gitu. Wah ini cara gue. Padahal dinilai berhasil atau enggaknya itu terkonversi atau enggak gitu. Iya, benar. Sekedar rame doang. Ya banyak loh. Apa public figure lah, orang terkenal ya rame tapi angkanya kecil. Ya karena itu tidak terkonversi. Ya. Dan itu yang Setuju, seringnya. Ya banyak content creator muda yang nggak punya mentor juga sih. Kan kecuali kalau misal kayak let's say Kak Ferry, Bang Windah masuk ke dunia content creating itu kan ketika udah dewasa ya. Jadi
udah banyak pengalaman, udah banyak pengetahuan, udah sering lihat-lihat benchmark dari kreator-kreator lain. Kalau muda kan nggak ada tempat buat belajar. Langsung terjun, lihat yang viral-viral, kepikiran pengen viral gitu doang. Oh gitu ya. Iya, iya. Kalau kita karena pernah kerja di bawah atasan, pernah dimaki-maki orang gitu ya. Nah, konten creator muda sekarang kuliahnya belum Iya, kan sih, udah langsung iya, terjun ke iya. sosmed. Tapi itu ngaruh nggak buat lu? Pengalaman lu di hotel, di restoran gitu. Sangat berpengaruh ya, secara mentally sangat berpengaruh sih. Banyak lah yang aku dapatkan sebagai budak korporat ya, pekerja buat perusahaan. Iya ya, di hospitality kan ya? Hospitality. Pantes. Makanya gue Family bilang dia PR train, dia tahu yang mana. Itu karena itu fundamental. Orang kan suka lupa ngelihat Winda Basudara ini backgroundnya apa. Dia memberikan pelayanan ke orang. Ya, benar. Oke. Banyak sih kepake banget sih. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Banyak aspek lah yang kepake, public speaking. Terus self control tuh penting banget, apalagi di dunia live streaming. Oh Kita iya. ke-trigger dikit yang sensitif bisa blunder. Kita menanggapi komentar viewer aja bisa blunder. Iya, apalagi dia. Ini videografernya melihat saya sebagai streamer TikTok itu. Jangan kan mereka, gue setiap lu posting konten aja, aduh, tapi ya, semua harus filtrasi Maaf lah. berkali-kali. Tapi kan sudah berkurang sekarang. Iya betul kan, tandanya lu tumbuh. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang keren. Saya buat salah sedikit, di spam WhatsApp, ji, hapus, hapus. Masih sering ya. Sering. Problematic berarti. Iya, Malah. Lumayan. Biasalah. Tapi mengurangi lah, of course. Iya. Kan kalau emang pengen survive di dunia content creating, of course we have to adhere to the audience. Harus menyesuaikan. Jadi harus dikurang-kurangin aspek-aspek problematiknya. Ya. Meskipun sebenarnya seru, memberikan adrenalin, tapi ya Lu nikmati ya, adrenalin junkie. senang gitu. Daripada saya melakukan hal-hal seperti kemarin kata Kak Oza menabrakkan diri depan truk. Kan ini kan at least nggak ada apa ya, direct influence lah ke kesehatan diri. Bagus ya. Gitu sih Bang Fer. Oke, mungkin terakhir deh untuk kebetulan kan kalau Malaka mungkin demografinya lebih kayak ya 18 sampai 24 tahun. ya. Sampai 18 juga ada ya. Masih banyak. Remaja, Justru berarti bisa reach remaja itu bagus banget. justru itu yang kita incar sebenarnya karena kan Lebih sehat tuh remaja-remaja. iya kita malah senang justru gini. Salah satu kenapa ini gue buka di sini ya. Kenapa gue sangat ingin Winda Basudara ada di sini adalah kita semakin lebih muda subscribernya, semakin lebih muda viewernya. Misi kita itu semakin terdeliver dan semakin Iya sih, efektif karena membuat sesuatu menjadi sesuatu itu lebih gampang daripada membenarkan sesuatu yang sudah rusak. Wes, Ya itu kan. keren. Iya lu kalau udah kecampur ya sudah sulit lah untuk lu benerin ininya. Tapi kan kalau orang kan banyak, wah lu tuh orang bangga subscribernya tua-tua gitu, orang-orang dewasa. Ah lu fans lu bocil doang lu, jangan ngerasain ini. Fans bocil yang lu bilang bocil itu tuh pengaruhnya signifikan lo gitu. Ya. Lu bisa ini, makanya gue bilang karena masih pada muda nih. Jadi kan kita bisa ngasih sesuatu yang gue kira bisa bermanfaat lah. Pesan terakhir lah Bang. Ya. Untuk Ya menanggapi yang statement dari Bang Ferry yang terakhir, memang benar sih. Tanggung jawab kita sebagai konten kreator makin kesini pun aku makin sadar. Makin banyak audiens kita, apalagi yang muda-muda, moral kita sebagai konten kreator semakin tinggi dan tanggung jawab kita buat mengarahkan anak muda ini ke masa depan yang lebih baik sebagai orang-orang yang lebih berkualitas itu perannya sangat besar di kita ya. Iya. Jadi thank you banget buat Bang Ferry, Anggi udah undang aku sini. Itu pun jadi reminder juga buat aku. Aku semakin terimain, semakin tersadar bahwa yes, aku influencer di kategori gaming, tapi aku punya tanggung jawab juga buat yang mencerdaskan bangsa secara tidak langsung. Dengan hal simpel aja, nggak perlu jadi Malaka, nggak perlu jadi Deddy Kobuser, nggak perlu jadi Denny Sumargo, atau mungkin Mata Najwa ya, Mbak Najwa. Tapi dengan hal simpel aja sebagai konten kreator gaming, kita mendeliver kalimat-kalimat yang baik gitu ya.
kita tidak menunjukkan hal-hal yang destruktif sehingga viewer kita jadi destruktif juga ya. Ya, kalau Thank you remindernya. ya enggak santai lah, masuk kalau tetap jadi Winda bersaudara yang kita cintai lah, ya kan. Kalau kalimat-kalimat tuh masih bisa diiniin lah, cuman ya kalau bisa sih jangan, ya itu sih hal-hal yang sifatnya ilegal dan Oke, merugikan. noted Bang Fer. Karena kayak gitu tadi masalah kalimat, ya orang-orang itu tanpa lu ngomong pun mereka bakal dengar juga di tempat lain. Iya. Tapi ketika lu promosiin katakan judol, nah lu bisa jadi faktor pertama mereka tahu itu gitu. Oke. Bukan orang lain, itu yang sering mereka sering gitu. Oke, udah berapa jam? Wah, seru juga. Panjang juga. Ini di-cut gimana nih? Belum tahu, tapi biasanya enggak. Kerasa ya, soalnya seru. Iya. Thank you. Kasihan kalau mau diedit editornya. Enggak ah. Oh, Udah enggak, biasa nggak-handle yang lebih panjang. Mereka malah kurang kerjaan nih bang. Udah nggak. Oke, Bang Fer, Thank you. silakan. Terima kasih semua sudah menonton. Thank you. Terima kasih guys. Jangan lupa like, subscribe, komen. Baik. Yang minta di absen. Absen. Iya. Saya rasa.